Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa ketemu sampean-sampean semuanya. Saya di dalam jamaah mulai tahun 79. Waktu itu saya baru kelas 4 tapi umur saya sudah 12 tahun. 79 saya mondok di Kediri, ketemu dengan Pak Nur Hasan, baiat dengan Pak Nur Hasan. Tolong dikecilkan, nggak usah pakai. Tahun 80 saya mondok 79 April, kemudian 80 September bulan 9 tahun 80 saya sudah ditugaskan di Madura sampai 2 tahun sampai 82. Kemudian Pak Dohir yang jadi amir, saya didaftarkan jadi Pakubumi. Alhamdulillah lulus jadi Pakubumi sampai 2004 saya jadi wakil 4 dan 4 tahun saya menjalani tugas sebagai wakil 4 sampai 2008. Mulai mondok pertama masih santri biasa ya, kita sudah diberi pemahaman yang kuat, yang kokoh, yaitu supaya memurnikan Quran hadis secara teori dan praktek ya. Teorinya yang dikaji Quran dan hadis, amalannya pun harus berdasarkan Quran hadis. Tidak boleh ro'yi, tidak boleh ro'yu, tidak boleh bid'ah, tidak boleh syirik, tidak boleh takhayul, dan seterusnya. Itu nasihat pemantapan itu benar-benar masuk ya, mantap, dan kita pegang teguh. Maka waktu saya ditugaskan sebagai mubaligh, walaupun masih umur 12 tahun ya, kita tidak pernah mau berpura-pura ya dengan yang namanya bid'ah, dengan yang namanya ya yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Kita nggak mau pura-pura ya. Karena pemantapan itu ya benar-benar kita terima dengan sepenuh hati. Dan kita kalau keadaan terpaksa karena ketemu orang yang sudah tahu Islam jamaah, ya kita fatona bitona ya, pokoknya sepintar mungkin supaya bisa menghindar, jangan sampai kita terjebak dengan mereka. Apalagi tahun 79 itu anyar-anyarnya Islam jamaah gegernya Islam jamaah 79 itu banyak buku-buku diterbitkan, majalah-majalah tentang Islam jamaah. Nah, jadi 79 geger, tahun 80 ditugaskan. Itu sering ketemu di lapangan itu ya, menanyakan kamu mondok di mana ya, saya bilang
di Kediri. Wah, ini jangan-jangan sampean Islam jamaah, nah gitu. Apa Pak Islam jamaah itu? Jadi ganti kita yang bertanya, seolah-olah kita tidak tahu. Padahal ya memang kita ini Islam jamaah. Tapi karena kita disuruh fatona bitona, ya kita laksanakan seperti itu. Apa itu Pak Islam jamaah? Itu Islam jamaah yang di Burengan itu, yang punya amir baiat, yang tidak baiat kepada amirnya dikatakan jahiliyah. Kalau mati kafir. Wah, siapa Pak ya? Itu Haji Ubaidah, Nur Hasan Ubaidah. Wah, kami tidak kenal itu Pak. Nah, seperti itu. Jadi pokoknya permainan seperti itu kita jalani. Padahal kita ini anak-anak yang masih lugu, 12 tahun. Tapi karena kita diberi kepahaman yang kuat, ya, kita terus, ya, kita ini berjuang, ya, nggak boleh mundur, nggak boleh kalah, nggak boleh melempem, kan gitu. Jadi pelurunya Bapak Imam yang ditembakkan itu harus meledak, nggak boleh melempem seperti kerupuk, ya. Nggak boleh punya mental kerupuk, nah, gitu bahasanya. Jadi begitu, ya. Kita bahkan kalau ya belanja di toko gitu, kita menawarkan diri, Pak, anaknya sudah ngaji apa belum? Kalau belum ada gurunya, saya siap ngajari, saya datang ke rumah Bapak. Malah kita tawarkan diri kita pada mereka. Dan memang ya cukup berhasil. Ya, banyak orang-orang tua yang anaknya itu belum ngaji, kalau ngaji ya juga jauh, senang mereka kita datang ke rumahnya. Ya. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah saya tugas di Madura 2 tahun tidak ada masalah, tidak ada problem, nggak ada apa. Waktu itu nggak ada ukhro, tugas itu hanya tugas toh, nggak ada ukhro dari daerah, nggak ada ukhro dari kelompok, nggak ada ukhro dari perorangan yang kita tempatin, hanya makan, ya sudah, gitu. Makan 3 kali, sarapan, makan siang, makan sore, dah. Nggak ada ukhro, nggak ada uang saku. Kalau pergi ngajar pakai sepeda pancal, sepeda ontel. Itu kita laksanakan dengan ikhlas, dengan karena Allah, nggak boleh minder, nggak boleh kecil hati. Kamu itu perjuang, ya, kamu itu pejuang Bapak Amir, ya. Pejuang sabilillah. Terus, ya, mantapkan. Alhamdulillah. Padahal waktu itu peraturan tugas, kalau sudah tugas 7 bulan boleh minta pindah ke daerah lain. Waktu itu yang jadi pengurus mubalagh itu bapaknya Mas Pahala, Pak Mungkasib. Saya kirim surat, saya sudah tugas di Pamekasan, Madura 7 bulan. Dibalas surat saya sama Pak Mungkasib lewat imam daerah, Mubalagh Mauludin diperbolehkan kembali ke pusat Kediri untuk tugas yang kedua. Tapi imam daerah menahan saya. Nah, Mauludin gak usah pindah, di sini saja. Sampai 2 tahun. Masya Allah. Mubalagh yang ada di situ nggak ada yang sampai 2 tahun. Nggak ada yang sampai 2 tahun. Ya itu tadi, rata-rata 7 bulan, banter-banternya setahun, udah pamit pulang. Dan diizini. Kalau anak pamit mau pindah tugas nggak diizini. Ya kita taat, alhamdulillah kita taat. Kita cari surga, ya kita taati. Nah begitu. Alhamdulillah di Madura bisa menyelesaikan sampai 2 tahun. Itu pun dipulangkan dari Madura itu karena ada program Paku Bumi, ya. Mungkin kalau belum ada Paku Bumi ya tetap di Madura. Gitu. Baru tahun itu aja. Iya, belum ada. Jadi meninggalnya Pak Nur Hasan itu tahun 82 Maret. Kemudian Pak Dhohir jadi amir. Pak Dhohir bikin program baru yang namanya Paku Bumi. Ya. Nah, jadi saya dari Madura itu
82 September. Saya dibawa kembali ke Kediri. Ya, terus dikumpulkan Pakubumi itu dites, dikumpulkan di Kertosono. Jadi mulai datang teman-teman dari daerah-daerah, dari Gading, dari Lampung, dari Jakarta, itu datangnya sudah November, Desember itu baru ada yang datang. Jadi September, Oktober itu belum ada. Baru sendirian saya nungguin aja. Ya. Alhamdulillah dites jadi Pakubumi juga. Alhamdulillah nggak ada masalah. Ya, lulus. Jadi Pakubumi ya dengan senang menjadi orang Sabilillah. Ya walaupun memang gemblengannya ya gemblengan, ya betul-betul gemblengan, lahir batin digembleng, ya. Jadi bukan berarti setelah dites Pakubumi itu lantas enak, makanannya, menunya, ya yang kelas gitu, sama sekali tidak. Ya kita dikasih makan hari-harinya ya antara tahu, tempe, kerupuk, sama telur gelondongan, telur bulat. Itu sudah paling bagus, itu sudah telur itu. Ya. Alhamdulillah saya di Kediri tahun 83 itu dari Kediri dipondokkan ngaji Bohori di Belawe, ngaji Bohori. Di tempat lain belum ada kelas Bohori. Yang ngajar Pak Musin, ya Pak Musin, Pak Baston, dengan satu lagi Pak Fakoh. Tapi yang rutin dua, Pak Musin sama Pak Baston. Nah, selesai Bohori 8 bulan di Belawe, dikirim lagi ngaji Muslim di Gading. Itu masuk 84. Ya, tahun 84. Di Gading 1 tahun. Selesai Muslim di Gading, kemudian dipindahkan lagi ke Kediri jadi guru di sana. Semua Pakubumi yang sudah selesai hadis besarnya dijadikan guru besar di Kediri. Yang seluruhnya waktu itu 25 orang ya. Terus ya kita mengabdi di Sabilillah sampai saya menikah tahun 88 nikah. Ya. Terus sampai anak 9. Sampai 2008. Nah, di dalam perjalanannya ini ya karena memang kita sudah doktrin supaya mengamalkan Quran hadis dengan murni. Di dalam perjalanannya ini ya sesuai dengan bertambahnya ilmu muncul tanda tanya. Namun sayangnya tanda tanya ini nggak ada jawaban karena nggak ada jalan keluarnya. Kita dibatasi, jangan banyak bertanya ya supaya sami'na wa ata'na. Jangan banyak bertanya karena orang banyak bertanya itu nanti jadi Bani Israel, ya, ya kan, ya gitu. Ya, jadi yang ada di dalam hati ini ya tetap hanya tersimpan saja, nggak ada jalan keluarnya. Misalnya gini,